Nikon tiba-tiba meluncurkan kamera APS-C baru lagi yang gua rasa cukup menarik juga buat kita bahas. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas kamera mirrorless Nikon yang baru aja kemarin tiba-tiba diluncurkan, yaitu adalah Nikon Z50 Mark II. Tapi di video kali ini gue pengen bahas sedikit aja beberapa perubahan yang hadir di kamera ini. Buat pembahasan lengkapnya mungkin kita nunggu unitnya beneran datang aja. Tapi kameranya sendiri ini adalah kamera APS-C paling mutakhirnya Nikon, walaupun sebenarnya secara kelas dia berada di jajaran mid-range APS-C gitu ya. Cuman karena Nikon APS-C-nya mungkin tidak terlalu serius, ya paling tinggi adalah si Z50 Mark II ini. Jadi begitu kalian naik ke step selanjutnya ya kalian udah masuk ke jajaran full frame. Nah, untuk kameranya sendiri di sini dia masih membawa sensor yang sama di resolusi 20 megapikselnya. Sensor yang udah dipakai lama juga, udah dipakai di Z50 yang generasi pertama, dan bahkan gue lihat di Petapixel itu sensor udah sempat dipakai juga di seri DSLR-nya. Jadi mungkin ada beberapa pembatasan juga yang akan hadir di kamera ini. Cuman update-nya dia membawa prosesor barunya Nikon dengan X-Speed 7 yang itu jadi bisa men-unlock beberapa capability di kamera ini. Update besar yang hadir di kamera ini itu adalah di layarnya, yang buat gua mungkin kata-kata yang gua pakai akan jadi udah tobat gitu ya. Karena sebelumnya di Z50 yang pertama itu layarnya bener-bener nggak banget buat gua. Jadi dia flip screen gitu, tapi flipnya ke bawah. Yang itu kalau kalian pakai tripod aja udah ngerepotin banget buat bikin layarnya terlihat ke depan gitu kan. Sedangkan sekarang dia udah masuk ke jajaran yang normal aja dengan layar vari-angle. Gripnya sendiri itu gede karena itu khasnya Nikon gitu ya. Gripnya gede buat dipegang enak. Buat kalian yang transisi dari DSLR itu pasti harusnya lebih nyaman, dan dia ada IVF juga di sini yang menunjukkan kalau kamera ini konsepnya memang bukan untuk konten kreator gitu ya, bukan eksklusif untuk konten kreator, dia lebih ke hybrid shooter. Jadi dia buat foto video itu harusnya masih cukup capable. Sebenarnya ngomongin soal bentuk ini dia masih mirip ya dengan generasi satunya, dan gen satunya pun sebenarnya ya bagus-bagus aja. Cuman masalahnya waktu gen 1 itu ngelihat layarnya yang flip ke bawah itu adalah drawback besar buat gue yang bikin gue sama sekali nggak tertarik dengan kamera tersebut. Lalu autofocusnya sendiri dia udah subject detection otomatis, ini wajib gitu ya, karena semua kamera-kamera baru dari brand lain pun udah menerapkan itu, dan di sini mereka bawa si prosesor barunya juga. Lalu untuk video dia sayangnya hanya bisa sampai 4K, dimana XM5 kemarin itu udah open gate gitu ya, udah 6,2K. Dan di sini ini adalah salah satu drawback yang datang dari sensor lamanya. Karena dia 4K-nya itu kalau kalian pengen pakai full bidang sensornya itu cuma bisa sampai 4K 30p. Dia up to 4K 60p, tapi begitu kalian masuk ke 60p-nya itu dia cropping, dan croppingnya lumayan dalam juga ya yang gue lihat di Petapixel, karena terlihat kalau dia, dan dijelaskan juga croppingnya itu 1,5 kali. Sama untuk slow-mo-nya dia sayangnya masih Full HD 120, dimana di level yang sama di brand-brand lain rata-rata udah menerapkan Full HD-nya itu udah sampai 240 gitu frame rate-nya, walaupun memang biasanya kualitasnya akan di-grade lagi. Nah, tapi yang ke-unlock dari si prosesornya ini yang jadi pembeda dari gen 1-nya juga, yang membuatnya ada upgrade yang cukup signifikan dibandingkan generasi sebelumnya adalah dia udah membawa N-Lock sekarang. Dan N-Lock-nya Nikon juga udah mulai cakep, karena sebenarnya dari dulu sih kayaknya cakep ya, cuman sekarang kan mereka R&D-nya itu udah mulai lebih gokil ya buat video, karena mereka udah habis makan Red Cinema juga. Jadi di sini dia membawa N-Lock, format videonya proper bisa 10 bit, jadi N-Lock-nya proper. Cuman 10 bitnya ini gue nggak tahu udah 422 atau masih 420 gitu ya, tapi dia udah bisa record 10 bit juga internal, dia bisa pakai N-Lock. Dan Nikon itu emang belum lama itu ada nge-launching Red LUT gitu ya, karena mereka udah beli Red Cinema gitu kan, udah punya perusahaan mereka juga si Red Cinema ini. Mereka kemarin itu ada sempet rilis LUT buat N-Lock-nya itu jadi color profile-nya ala-ala film Red gitu ya, ala-ala dari Red Cinema. Nah, buat foto dia oke, tapi bukan yang gimana-gimana juga, karena mechanical shutter-nya cukup cepat, tapi di ranah yang wajar sih untuk level APS-C gitu ya, karena Fuji juga kurang lebih mirip-mirip, dimana dia shutternya itu di mechanical shutter 11 fps,
Lalu untuk electronic shutternya dia up to 30 fps. Tapi put in mind juga, karena kamera ini belum stack sensor gitu. Dia masih pakai sensor lama bahkan, dimana rolling shutternya gua rasa akan jadi concern yang lumayan kuat di sini. Cuman yang gua suka, mungkin karena dia bawa si prosesor baru ini, dia ada feature yang gua lumayan sering pakai kalau lagi berding gitu ya. Dia ada pre-release shutter, dia bawa di kamera yang ya kelasnya mid range kayak gini. Cuman setahu gua pre-release shutter itu hanya berlaku untuk electronic shutter ya. Jadi balik lagi ke concern tadi gitu. Ketika dia pakai electronic shutter, otomatis pada gerakan-gerakan cepat biasanya akan sangat rentan terhadap rolling shutter. Lalu dia juga membawa, atau paling nggak di peluncurannya dia lumayan menekankan yang namanya picture control, dimana dia ya ini adalah penerapan film simulation di brand lain lah. Kita bisa lihat, dan sekarang ini lagi digembar-gemborin nih. Sony punya gitu kan, Nikon juga sekarang punya, Lumix juga punya kemarin. Cuman gue kurang suka karena Lumix pakai kata-katanya itu LUT, yang harusnya look up tables itu buat video banget gitu ya. Tapi si LUT-nya Lumix ini entah kenapa jadi preset gitu. Jadi LUT itu tuh setahu gue harusnya bukan preset gitu ya penerapannya. Nah kalau di Lumix ya kurang lebih kayak gitu. Tapi mirip-mirip lah. Para brand Jepang ini mereka membuat sebuah platform gitu dimana kita bisa nge-share si color profile-nya ini. Dan ini juga yang dilakukan sama si Lumix gitu ya. Jadi ya gue sih nggak tahu gimana penerapannya. Ada yang beneran pakai atau enggak gitu ya di real use-nya. Cuman gue ngelihatnya agak terkesan gimmicky aja sih. So far si Z50 Mark II ini menurut gua as an upgrade dari gen pertamanya itu memang cukup menarik ya. Ada beberapa update-update dan feature-feature yang ke-unlock di situ. Cuman untuk yang dikeluarkan di tahun-tahun ini gitu ya, 2024 mau masuk 2025, menurut gua secara spesifikasi mungkin agak kurang stand out dibandingkan brand-brand lainnya. Dan ini agak disayangkan buat gua ya, karena gua abis menikmati banyak update mereka di jajaran full frame. Full frame-nya gila banget, dan mungkin dengan hadirnya Z50 Mark II ini, gue merasa concern mereka juga masih lebih ke full frame sih. Kemungkinan gitu ya. Karena launchingnya juga nggak kedengeran gitu ya. Tiba-tiba launching gitu. Dan kita lah ada kamera baru gitu. Dan nggak yang heboh banget gimana dari segi marketingnya juga. Dan nggak bikin gebrakan baru juga. Beda sama jajaran full frame-nya mereka ya. Dari Z9, Z8, kemarin Z6 Mark III pun kita bener-bener kayak wah banget gitu ngelihatnya. Dan gue berharap feeling tersebut bisa dihadirkan juga di seri APS-C-nya, tapi ternyata di Z50 Mark II ini menurut gua enggak sih. Rasanya sangat berbeda dengan yang versi full frame-nya tersebut gitu. Tapi ya, balik lagi, kita akan bahas kalau misalkan kita udah dapet unitnya. Silahkan kalian taruh juga pendapat kalian di kolom komentar seputar kamera ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya argumen kalian sendiri, atau ada hal yang gua miss gitu ya, yang kalian punya perspektif berbeda tentang kamera ini, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Sama saranin juga kalau misalkan kalian ada kepo apa, misalkan kita dapat unitnya buat cobain, boleh taruh aja di kolom komentar pengen dites bagian apanya, biar ya membantu kita juga lah buat nanti proses reviewnya. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat kalian. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.